Ya, Bu Lurah desa apa? Saling kopi. Enggak. Duduk. Jangan. Enggak boleh. Duduk dulu. Saya nggak biasa, duduk aja. Duduk. Sabu. Ada tukang Pak. Tukang apa? Kamu nggak disuruh orang kan? Benar nggak disuruh nih? Nggak ada via Allah. Oh, Bapak demi Allah tapi pakai jimat. Gimana Bapak ini? Ya, Bu Lurah desa apa? Saling kopi. Enggak. Duduk. Jangan. Enggak boleh. Duduk dulu. Saya nggak biasa, duduk aja. Duduk. Saya Bapak Ibu. Ya, mohon. Desa apa, Bu? Saling kopi Pak. Oh, Sari Mukti. Kalau yang kemarin acara Wanasari. Wanasari. Ini warga Ibu. Siap. Namanya siapa? Gimana Pak? Orang Jawa. Orang Betawi Pak. Oh, Betawi. Orang Betawi ya. Soalnya biasanya Darkiman itu orang Jawa, Darkiman. Kerjaannya apa? Sebagai tukang Pak. Tukang apa? Bangunan Pak. Di mana kerjanya? Di RBS Pak. RBS. Iya. RBS itu apa? RBS itu Lekang Bangun Setia 2. Ya bes. Di dekat Perumahan. dekat desa Sarimukti. Oh, perumahan. Tapi Bekasi itu kayaknya perumahannya udah over, Bu ya. Akhirnya pendatangnya kan banyak banget. Luar biasa Pak. Luar biasa, pendatangnya banyak banget, perumahannya over. Luas wilayahnya makin terkepung, Iya. sampahnya nggak ada yang ngurus, rumput nggak ada yang babak, sungai habis, ngeri. Udah sumpek banget saya lihat Bekasi. Yang enaknya cuma Jabodetabek. Tapi kalau saya rumahnya nggak banyak. Saya masih ada luas area pertanian. Ya kalau daerah ibu, tapi di daerah lain kan sudah. Siap, itu perbatasan Mutiwari kalau ini Pak dengan RBS. Kalau saya perbatasan Ini perumahan perbatasan. Ibu masih pertanian daerah. Ada pertanian Pak, hampir 300 hektar. Rumahnya ada berapa? Baru tiga. Tiga. Bupati Suara kan rajin banget Iya. pembersihannya. Oh, Bapak punya istri? Punya Pak. Anak punya? Punya. Sekolah? Enggak. Kenapa? Dia sekolah. Sekolah di mana anaknya? Di Cirebon Pak. Di Cirebon. Oh, jauh di Cirebon. Santai. Pesantren? Bukan Pak. Ikut sama siapa anaknya? Jadi saya sempat nggak bener dulu Pak. Maksudnya? Saya nggak bener sama istri gitu Pak. Oh. Jadi pisah sama istri, pisah anaknya di istri. Ikut istri. Oh, istrinya orang Cirebon? Iya. Oh, pisah. Pisah. Punya anak, anaknya dibawa sama istri? Iya. Kenapa Bapak bilang sempat nggak benar gimana maksudnya? Dapat ada cerita gitu Pak. Jadi kalau ribut sama saya soal istri, anak jadi buat sasaran dicubit Sama Bapak? sama ibu. Oh, terus? Kalau itu saya emang anak itu jujur aja boleh minta dari Maha Kuasa sampai mati pun, sampai dimanapun aku lakukan apapun yang terjadi. Itu demi seorang Anak. Tapi kenapa anaknya dibawa malah sama istrinya nggak sama Bapak? nah itu, jadi dia nggak mau, jadi kesian sama istri saya, takut padahal sayang dia sama ibunya. Maksudnya takut sama siapa? Takut sama ibunya. Oh. Itu kesian sendiri. Artinya takut sama ibunya, kok ikut sama ibunya? Dia sayang sama ibunya. Oh. Itu nggak mau. Jadi Nggak. Bapak Jadi cerai sama istri orang Cirebon, selesai. tapi anaknya ikut sama ibunya. Ibunya. Berarti anaknya lebih dekat sama ibunya dong? Lebih dekat sama ibunya, tapi lebih sayang sama saya. Oh, lebih dekat sama ibunya, lebih sayang sama Bapak. Iya. Itu. Bapak masih biayain anaknya? Biayain Pak. Oh, Sampai dimanapun tetap, karena mati saya hanya untuk dia. Oh. Jadi awal Sayang buat banget saya. sama anak perempuan anaknya? Perempuan Pak.
Iya, dia juga saya lagi sakit juga, mama katanya nggak usah kirim. Ya, Nay juga udah ada jualan sedikit-sedikit. Udah gede anaknya? Anak baru kelas 5 Pak. SD. SD Pak. Suka kirim bapak ya? Sekarang suka kirim Pak. Bapaknya udah nikah lagi? Hah? Udah nikah lagi? Saya udah nikah lagi Pak. Sama orang mana? Sama orang Cianjur Pak. Orang Cianjur. Iya. Nah, punya anak? Enggak Pak. Kenapa nggak punya anak? Mandul dia Pak. Jadi Yang perempuannya? saya nikah sama ini dikarenakan saya inisiatif saya dari kecil sampai hingga sekarang ini, tujuannya siapa yang bisa minta syariat dengan saya, bisa membantu gitu, maksudnya dengan kedua tangan saya akan saya bantu. Gitu. Jadi istri saya itu punya penyakit gula. Yang sekarang? Iya, dia sedang sakit, saya tikain. Bagus dong bapak mencintai orang dengan sepenuh hati tanpa mandang dia. Itu batin saya dari kecil sampai sekarang ini, tujuannya cuma hanya anak yatim Pak, anak yatim dan pastir jompo Pak. Ya, tujuan saya nggak ada lagi masalah harta dan dunia, saya nggak pikirin. Yang penting saya bisa memberi, bisa membantu. Tujuan saya cuma itu Pak. Kayak gitu. Sampai saya sebelumnya minta maaf sama Bapak. Enggak, sebentar dulu. Enggak minta maaf apa? Iya, saya kemarin di kejadian di lapangan Wanasari. Iya, saya itu pas kedatangan Bapak di depan pintu. Ya, saya di depan istri saya, ini saya pegang botol. Ya, istri saya mau begini, lagi ngandelin kamera Bapak datang tuh. Kata saya, tolong. Itu anak kekejar udah sampai Ya, anak siapa? anak orang Pak. Jadi saya mau bantuin nggak bisa, saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak namanya terlalu banyak. Iya, nah, terus kan itu besi kayak gini nih, meletot kan itu rambut bocah kecil kayak gitu, dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini, jadi akhirnya saya ngambilin ini aqua, buka botol gitu-gitu. Pak, tolong Pak, gitu. Lah saya emang nggak tahu bapak ngapain. Gitu, jadi saya ya sebenarnya saya minta maaf juga itu. Enggak. Tindakan saya yang tidak baik karena Enggak. niat itu Pak. Enggak, saya emang nggak tahu. Saya ada yang nyiram ada enggak, saya emang nggak tahu. Jujur aja saya emang nggak tahu pak. Saya cuman ada air, ya biasa aja gitu loh. Saya itu hidupnya nggak pernah terlalu curiga. Saya itu orangnya santai pak. Ada air, ada air. Saya cuma tahu bahwa saya dan nyiram ada di media sosial. Emang ada yang nyiram saya gitu loh. Memang waktu itu terasa ada air yang ini kena saya gitu loh. Dan saya juga waktu itu kan saya juga ngebenerin tuh anak kecil jangan, saya bilang kan. Makanya kalau saya lewat anak kecil jangan dibawa-bawa. Saya belum punya anak. Ya bukan keluarga. Iya. Tapi memang anak kecilnya suka pengen ketemu, itu masalah. Semua itu emang Antusiasnya banyak Pak. Oh iya, saya itu pak tahu bapak nyiram air tuh. Tahu tuh baru tadi. Saya baru bisa tidur Pak. Enggak, saya tuh baru tadi saya lihat media sosial. Kok ada orang ditanyain nyiram saya? Emang kapan nyiramnya? Gitu. Nah, yang saya tahu mah saya lewat ada air. Ya udah emang air biasa kan waktu itu juga orang lagi pegang minuman, kemudian saya juga lagi pegang air waktu itu beli air di pinggir jalan. Bapak itu nyemprotin air karena Pertolongan Pak. Iya. minta tolong karena ada anak kecil. Iya, kegencet Pak. Kegencet. Karena saking banyaknya orang. Sampai sempat saya mengeluarkan air aqua itu karena besi ini udah meletot. Udah meletot. Kalau seandainya sampai orang tiada, gimana rasanya gitu. Jadi saya yang kagak ada bagian. Penting terpisah lah kata saya. Bagus bapak itu. Saya kan gitu, saya udah kepikirin bahkan segitu. Bapak kan Pak saya orang yang paling terbaik di Kabupaten Bekasi. Kan Enggak gitu. lah. Yang terbaik Kabupaten Bekasi Pak Ade Unang. Kan gitu Bu. Tiang gitu akhirnya saya disekop langsung. Saya pikiran saya mati hanya Allah yang tahu, biarkan aja. Oh, Karena iya. alhamdulillah teman saya pikirin besok kayak gimana ini kan dicari sama bapak, aduh pusing kepala itu ada. Emang bapak kenapa pusing? Takut Pak. Ketakutan tadi Pak. Saya kan belum pernah begini Pak biasanya. Takut kenapa? Kan bapak nggak ngapa-ngapain. Takut polisi, ABRI. Saya kan belum pernah. SOS, pertolongan, tolong, kan gak ada masalah. Itu udah saya begitu tetap kan. Nah terus kalau saya baca tuh di cerita tuh bapak ditanya polisi bawa isim. Ya itu. Apa itu isim? Isim itu Pak saya ya Jadi syariat. punya isim apa bapak itu? Syariat Pak itu jadi kalau Enggak apa-apa itu kan. Enggak apa. Kayak orang bawa pistol kan syariat. Orang bawa pisau kan syariat. Pakai celana ada sabuknya kan syariat. Ya kan? Baju pakai misalnya rompi anti peluru kan syariat. Pakai motor di helm syariat sama dengan bapak bawa isim. Gitu loh. Emang isim apa itu? isim apa semar sama bulu macan Pak. Weh, semar sama bulu macan. Bulu mana? Bulu kujang. Bulu Kujang. Bulu menjangan, bulu menjangan. bulu kijang, bukan kujang, Pak. Kijang.
Dapat dari mana itu? Dari guru Pak. Punya gurunya di mana? Di Cirebon Pak. Oh, di Cirebon. Ya. Dikasih bulu macan. Bukan, bulu kujang. Bulu kujang sama semar. Semar. Mesem ya? Iya. Yang dari keris itu? Iya. Wah, mana coba lihat. Oh, ada isimnya. Yang penting isimnya ini. Waduh. Karena orang tua saya tani, kita harus percaya. Oh iya, itu hak bapak. Ini Pak. Wow, bapak itu ini selalu dibawa isimnya. Bawa aja. Itu baru Wah, ini mah saya waktu SMA yang gini, Pak. Waktu SMA dulu kayak gini kalau ketemu guru silat atau pengen laku sama perempuan, Iya. suka dikasih semar mesem. Iya. Nah, Bapak pakai ini laku nggak sama perempuan? Enggak. Oh, enggak. Tujuan saya cuma hanya untuk usaha Pak. Usaha. Di perumahan kan yang banyak kan wanita pengen bangun wanita, bukan bapak-bapak yang pengen bangun kantor renovasi. Nah, ini tahun berapa dikasihin? Ini namanya semar mesem. Iya. Oh, ini semar mesem nih. Nih, semar mesem. Karena Bapak dapat semar mesem, dapat ininya, dapat kuliahnya sering banyak. Alhamdulillah. Kalau dapat semar cemberut nggak dapat kuliah. Iya. Bisa membagi anak yatim. Oh, berkah ya? Membagi bagi jompo. Oh. Bisa membagi buat ke masjid. Oh. Bisa membagi. Oh, itu karena punya ini. Bukan itu juga. Istri yang usaha Pak. Punya ini terus tidur aja dapat rezeki Kagak, kira-kira. Pak. Jadi maksudnya biar pandangan. Bapak itu dapat pekerjaan karena Bapak rajin. Amin. Pak. Karena Bapak bisa dipercaya. Amin. Dan karena Bapak setia pada istrinya yang sekarang. Amin. Pak. Ini apa? Ya itu bulunya. Nah, fungsinya apa ini bulu menjangan ini? Sama. Heeh. Belum menjalan, baru tahu siapa itu. Iya. Sama, Pak. Sama. Sama itu. Ini satu paket. Iya. Ini gini pasangnya. Kasar. Harus di ini Oh, ini. Diambil. Terus suka maulid suka dicuci. Maulid. Kalau saya gini Pak. Oh, gimana? Dikasih sama guru nih, man bawa. Ah. Udah simpen. Simpen Udah dulu. simpen doang. Nggak dicuci nih. Kadang-kadang saya kasih minyak aja. Kasih minyak. Katanya kalau dibawa kencing nanti hilang ininya. Kalau saya pesan lu bebas. Manuatnya bebas. Bebas. Dibawa kencing, bawa Bebas. Karena kan saya sebagai tukang di mana aja. Oh iya. Tidur Ini apa. nggak pernah lupa ketinggalan. Selalu ada di tas, Pak. Selalu ya. Kalau saya udah hilang nih, saya mah pelupa. Kalau Saya mah jangankan isim, istri aja hilang. saya ini aja sih bawa Pak. Wah, ini apa lagi isimnya? Aduh. Ini Pak, ini bukan isim Pak. Apa itu? Ini tempat cuci ini sarung Pak ini. Sarung untuk? sarung tangan buat mandiin Mayit. Ini sarung tangan. sarung tangan mayit buat mandiin mayit Pak. Habis cuciin kan sudah dipinta. Oh. Ini orang tua saya Pak. Jadi Orang tua wadon. ini sarung tangan Bekas. mandiin mayit. Iya. Terus dipinta. Enggak saya bawa aja karena saya mandi. Jadi ini bukan mandiin mayit. Iya. Tapi sekarang nggak pernah pakai mandiin mayit lagi. Kagak Pak. Kagak. Ini kan khusus apa? Jadi bekas orang tua. mandiin mayit kemudian dibawa. Bawa ini orang tua. Yang dimandiin mayitnya orang tua. Orang tua. Orang tuanya udah meninggal. Udah meninggal. Oh, dimandiinnya pakai kain ini. Iya. Kainnya dibawa. Saya simpen. Oh, simpan itu Iya. mah kenang-kenangan. Biar selalu ingat. Bagus kalau itu. Jadi kalau ingat kita sering ke kuburan doain. Oh, doain hebat. Gitu, Makanya Pak. Bapak rezekinya bagus. Alhamdulillah. Jadi Bapak rezekinya bagus karena sayang sama orang tuanya Pak. dan sayang sama anak. Saya diajarin sama orang tua jangan belagu, bener, gitu. Oh, jangan belagu. Iya, jangan mabok, jangan. Nggak pernah mabok, Pak? Enggak Pak. Iya, kalau mabok itu keluarga saya udah cukup, katanya dileparin aja. Mau dimatiin ya, mau Saya tuh kadang suka mabok Pak kalau malam. Mabok pekerjaan. Jadi kalau mabok pekerjaan, Mas, saya juga sampai TBC Pak. Oh, TBC. Sampai TBC Pak. Pernah TBC? Oh, ya, ini kita sebenarnya kita kurang sehat Pak. Tapi sekarang lagi TBC. Tapi udah mending Pak. Udah mendingan. Udah jalan. Kok badannya bagus TBC? Ya nggak tahu Pak, sebelum kasih obat itu saya alhamdulillah Pak. Baik kali Pak. Berobat terus. Rutin 6 bulan. Obat 6 bulan. Oh, udah udah. 6 bulan udah. Ini SIM nih. Iya Pak. Oh, ini nggak akan dijual. Enggak Pak. Dibeli sama saya nggak akan dikasih. Enggak Pak. Wah, Karena itu titipan Pak. Oh, titipan. Iya. Harus dipertahankan. Dipertahankan. Nyawa pun taruhannya. Taruhannya, Pak. Daripada kehilangan SIM ini lebih baik kehilangan nyawa. Itu seperti saya dititipkan Oh, anak kepada Allah harus kita Hebat Bapak ini luar biasa ya. Bapak mencintai istri, mencintai istri. Cintai istri Pak. Jadi kalau kata istrinya, isimnya jangan dipakai lagi kalau cinta sama aku. Simpen kan nggak mengganggu Pak. Wah. Kalau kata istrinya, kalau Bapak masih kena pakai isim lebih baik cerai sama saya. Gimana pilihannya? Kan ini buat lubang usaha Pak. Wah. Kan kadang-kadang kita untuk meyakinkan pasti ada Pak, untuk meyakinkan apa ya. Syariat. Iya syariat itu boleh Pak. Itu urusan Bapak. Itu kan hak setiap orang untuk mengekspresikan keyakinan dirinya. Saya nggak bisa nyampurin keyakinan Bapak. Tapi yakin pada yang maha kuasa Pak. Iya artinya keyakinannya pada Allah. Ya kan Bapak menganggap bahwa ini teh syariat. Siapa tahu ini Pak, ini Bapak ini semar mesem itu ini anti peluru Pak. Bapak tidak akan tembus peluru Pak. Tembus Pak. Nggak akan Pak. Ya kalau itu yang ditembak mau Iya jadi ini misalnya disimpan di sini. Nah kemudian tembak kenanya ini, nah nggak tembus Pak.
Nggak ada caranya Pak. Ini saya Pak, nyampein lagi Pak. Iya, Pak. Jadi Bapak teh minta Ada pertolongan. pertolongan Pak, cuman nggak ada yang nyawa, tolong akhirnya saya Akhirnya setelah airnya digini-giniin, Iya. Bapak jadi perhatian. langsung saya tikep langsung. Ada yang nikah. Langsung ditonjok tikep mati saya dikasih. Saat yang nikahnya siapa? Itu pegawai. Ini apa langsung saya sampai ke dokter langsung sakit saya. Waduh, tapi Tapi sekarang juga saya masih sakit. Yang nikahnya siapa? Ya pegawai itu karena dia saking apa Enggak, artinya aparat. Satpol PP apa Satpol PP. anggota? Satpol PP. Satpol PP. Iya, Satpol PP saya kan penggota polisi itu kan. Mau cekap, karena mungkin orang curiganya Bapak lagi melempar air keras. Iya, katanya mungkin. Ya namanya keamanan kan curiga pada siapa. Saya udah ada bayi itu Pak, pasrah udah. Yang penting ada legangan untuk anak itu mungkin bisa selamat kalau dengan kata Oke, saya. Bapak sudah nyelamatin orang hebat. Saya kata saya, oh langsung saya udah tolong Pak, saya udah sakit banget udah. Oh, terus Bapak diintegrasi ya? Gitu Pak sih sama Polisi. polisi sama wartawan itu. Oh, ditanya katanya apa katanya? Kamu dari mana? Saya dari sana, Pak. Apa katanya kamu buang air ke atas? Itu kan pegawai. Kamu orang Bekasi kan, harus menghormati dan menghargai katanya. Iya Pak, saya menghargai. Cuman karena ngeliat anak itu bencet Pak, bagaimana Pak? Kasihan nasibnya Pak. Iya. Mungkin Bapak kalau bawa petasan, cus kemang api. Kayaknya saya langsung ditembak kali Pak. Kayaknya langsung ditembak Enggak ada yang nembak siapa, enggak mungkin. Cus, itu aja Pak. Air gini langsung ke jauh langsung. Pegawai. Aparat itu tidak dilengkapi juga dengan peluru tajam di pistolnya. Mata pegawai itu ya ada lagi baju bukan polisi bukan baju hijau. Satpol PP. Kalau saya saking deh gua pakai baju ini kalau kata gua dupakin lu katanya orang hargain. Bapak kita katanya kamu. Kan bapak kita yang terhormat katanya. Saya jujur aja dari jam 6 sampai jam 8 nungguin pengen ketemu bapak. Kenapa nungguin saya? Istri saya pengen ketemu bapak begitu. Tapi ketemu. Alhamdulillah ini kejabat. Bukan istrinya ketemu sama saya. Kagak. Kenapa nggak dibawa? Di bawah di sor di depan Pak. Ya bawa nanti makan bakso depan. Itu dia Makan bakso suka. nangis dia kepikiran takut dia apa-apain. Oh, tahu dibawa ke sini takut diapa-apain. Ya kagak, mana saya galak-galak, Pak. Kepikiran takut ketemu orang susah. Tapi justru Bapak bagus. Bapak bertindak itu karena Bapak pengen nyelamatin anak kecil yang waktu itu ikut berdesak-desakan. Kasih tahu sama orang Bekasinya kalau datang saya jangan terlalu penuh. Susah Pak. Karena sebaliknya saya kalau bisa sama bapak ketemu dari jauh-jauh kudu di tempat yang lega gimana gitu. Ya itu udah lega, lapangan gede penuh, lapangan alun-alun ya. Iya. Itu dari jam berapa Pak? Dari jam 5 sore udah pada Udah duduk. penuh Pak itu. Ya kenapa dari jam 5 sore nungguin saya? Pengen ketemu bapak. Ya kenapa pengen ketemu saya? Ya pokoknya Kak pengen ketemu Kang Dedi itu. Aduh. Yang dapat rezekinya siapa acara kemarin di Bekasi? Orang-orang. Bukan, siapa tuh yang tukang babat rumput itu? Iya, tukang babat rumput. Yang orang mana tuh? Orang sekarang apa? Ya nggak sempet itu. Hebat itu orang tuh, Iya. babat rumput nyekolahin adiknya, Iya. padahal dianya mungkin juga tidak begitu secara intelektual tidak begitu cukup. Iya. Saya Pak, maaf ya kalau saya kata istri saya silakan masih ada Pak orangnya. Katanya cari aja katanya saudara jangan cari duit. Cari apa? Cari saudara aja jangan cari duit. Kata siapa? Istri. Oh, carilah saudara jangan cari duit. Iya. Enggak. Kalau saya bilang gitu, kalau saya karena rezeki itu dari saudara. Kita harus bisa berbagi, jangankan orang susah, orang kita orang nggak ngeliat kita bagi. Oh, Bapak mah Yang hebat. penting kita selamat dalam dunia akhirat. Tapi ini jalan loh Pak. Bapak ini kan berbuat baik nih, karena udah nolong orang kan. Kemudian nyiprat-nyipratin air kan. Saya salah Pak, benar. Enggak salah. Karena nyipratin air itulah Bapak ketemu saya. Iya. Rezeki banget. Karena Bapak orang soleh. Kalau nggak soleh nggak akan ketemu saya. Jadi dia pas dia disikop masuk ke dalam sekolahan, ya kemarin nungguin komandan, ngambil air wudhu, kata saya ya Allah, hanya kau yang tahu. Iya kan orang ke Bekasi ketemu saya banyak yang urusin kan. Yang satu yang ketemu saya cucunya Bupati pertama Bekasi. Ya kan yang warung kopinya dibongkar karena itu di atas saluran sungai. Kan ngedoain saya cuma sekali, nggak usah dipilih lagi. Kan sama-sama bertemuin. Yang kedua yang aki-aki tuh Yang di Gabus ya, bikin tenda karena ini punya kontrakan. Yang ketiga Bapak santai aja, istrinya gula. Nanti saya kasih obat ya, nama obatnya Dialens. Gula Pak, Pratigo. Vertigo. Emang tadi kayak dari sono Pak, kata ibu nih bilang, kata Bapak komandan harus verifikasi. Orang bisa nyebut nggak? Verifikasi. Makanya saya Klarifikasi, Pak. Klarifikasi. Iya. Harus apa? harus verifikasi. Ya, sekali lagi harus apa? Verifikasi. Prepekifikasi. Ya benar harus prepekifikasi. Tahu. Sekali lagi harus apa? Verifikasi Pak. Harus. Ya, Bapak nggak usah prepekifikasi, nggak usah. Saya tahu. Emang harus bisa nyebut apa? Yang jelas mah Bapak sudah berbuat baik demi menyelamatkan
anak kecil yang waktu itu ikut desak-desakan, Bapak berani mengorbankan dirinya sendiri. Bapak ini pahlawan. Itu Pak, makanya ngapain datang ke saya langsung sujud ke kaki orang Bapak nggak salah. Aku, Pak, saya mau Tadi, belum pernah Pak. urusan sama panggilan nama polisi. Ya, emang dipanggil polisi enggak lah? Tadi saya polisi abri. Oh, Enggak, bukan dipanggil, cuma ditanya. Bisa Babi Mas Bapak di depan. Oh, ditanya. Nah, itu mah sama saya mau Bapaknya ditanya itu mah. begini gitu. Jadi kan Bapak sudah apa namanya? Barusan mau apa ke saya? Verifikasi. Ya, prepekifikasi ya udah. Bapak kan prepekifikasinya diterima, ya kan? Nanti saya kasih obat, nama obatnya Dialens. Iya, Pak. Saya bukan sponsor obat, bukan. Iya, Pak. Tapi obat ini bisa nurunin kadar gula dalam waktu cepat. Gitu. Bapak ini hebat banget ya, baik. Banyak nggak, Pak? Apanya? Apanya? Akhirnya banyak. Kasih. Obatnya? Satu ini, Satu nanti pes. diminum sehari 2 kali. Satu pes. Hah? Di tempat tinggal saya, Pak RT, kakinya gula, Pak. Ya udah, ini aja dulu anak istrinya dulu. Istri dulu, Nanti istri kalau dulu. udah istrinya udah sembuh, Istri Mama Udi jadi nambah. istrinya udah sembuh, Kita beli. ya. Oh ini ada obat bagus nih. Udah- Saya dari udah, Pak istrinya ini. udah sembuh, nanti kasih Pak RT. Iya, ini dari Pak Gubernur. Oh, iya, ini Obatnya obat bagus. gulanya turun, gitu loh. Siap. Takut ya? Kurang baik. Nih, Oh, itu, Pak. duit. Ya. Enggak, ini duitnya kirimin nanti buat anaknya sekolah. Alhamdulillah, ya Allah. Nggak boleh, nggak boleh, jangan gini, nggak boleh. Ya Allah. Nggak boleh, jangan gini, nggak boleh. Bangun. Alhamdulillah. Udah bangun. Nggak boleh, ya, udah bangun. Kan Bapak orang baik, berani ngorbanin diri nolong orang lain. Mohon maaf, tangan saya pakai tangan sebelah. Tangan saya tuh bengkak tuh. Karena ibu-ibu kalau selama ditarik. Iya Pak. Tuh ini saya bengkak. Kalau selama tuh tarik gini. Bengkak. Itu dari Bekasi terus ke Cimahi. 2 hari terus-terusan. Kalau ibu-ibu sekarang tangannya tarik gini. Tuh gitu. Gitu. Bawa uangnya. Terima kasih banget. Iya, nanti kasih buat anaknya sekolah. Berarti pada rezeki. Rezeki. Jangan dapat rezeki, Alhamdulillah. dapat obat juga ya Pak. Iya kan, dikasih obat. Ini kan sengsara membawa nikmat. Sefoto, Pak. Tapi ini dapat uang dari saya bukan karena berkas meser, saya mesem bukan. Karena berbuat kebaikan. Gitu. Ini dibawa obat apa tuh? Iya itu, Pak. Obat apa? Ya, Obat Bapak TBC. iya. Gak mikir saya hidup, saya pikirin, Pak. Jangan ini. Oh, jangan. Jadinya anak, Salah itu cara berpikir. Saya pikir- Kalau Bapak tidak memikirkan kesehatan Bapak, keselamatan Bapak, kan anak Bapak bisa makan karena Bapak sehat. Kalau Bapak sakit, Bapak nggak bisa makan. Anak Bapak nggak akan bisa makan. Salah itu. Kalau kita lagi nyetir, maka sopir harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan dirinya. Karena keselamatan sopir, kesehatan sopir bermanfaat bagi penumpang. Gitu. terus ini saya kesemuanya aman, Pak. Bapak pengennya aman apa enggak? Aman, Pak. Sudah. Ya kalau Bapak pengen ditahan, ya ditahan. Ya, Pak. Saudara saya, Bapak. Perbuatan tidak menyenangkan. Bapak saya pernah nangis, marahnya katanya, udah kagak ada bapaknya, kagak ada emaknya, ditikep intel, ada siapa yang mau nolongin, katanya, gitu, sampai pada nggak makan, untuk sekeluarga. Ya udah sekarang makan aja tuh, ada tuh dari sini. Ya. Iya, Pak. Ya udah itu ada tuh. Ini warga Sarimugi tinggalnya di LBS Pak Kontrak. Oh, tinggalnya di Ibu. Tinggal di LBS. Bagus, bulurannya baik banget. Iya, Pak. Gitu. Saya sampai langsung aja ikut saya, katanya, ada apa nih saya? Udah katanya ada Pak, ada yang mau dibicarakan. Saya emang pikiran saya, ya Allah, cuma tenang-tenang tidur, istri nangis baik, Nah udah, sama istrinya nggak usah nangis baik, ya. kurang sehat. Nggak usah nangis baik. Nanti ada nama obatnya Dialens. Nanti mudah-mudahan ada di kamar saya. Kemarin ada. Amin. Ya, Amin, amin. ya, Ya. udah ya. Terima kasih. Sehat selalu. Uangnya bawa. Kasih buat anaknya sebagian, buat istrinya sebagian. Ya. Alhamdulillah ya.
Itulah Kang Deddy Mulyadi, sosok pemimpin yang sederhana, tapi berjiwa sosial yang tinggi. Mari dukung terus perjalanan Kang Deddy Mulyadi dalam membangun desa, ngurus lembur nata kota, menuju Jawa Barat maju dan makmur. Terima kasih telah menonton. Silahkan simak video lengkapnya di akun resminya Kang Deddy Mulyadi Channel. Jangan lupa juga dukung channel resmi akun pribadinya Kang Deddy Mulyadi Channel, like, komen, dan subscribe.